makanan di tas itu. Yang penting minum dulu lah. Baik, teman-teman, Udah nyalain. Dit, mati rokok dit. Info guru ini Mbak Danet nggak bisa berangkat lagi, soalnya ngasih nama anaknya. Oh iya, Mudah-mudahan. ini kita nggak tahu teman-teman, menunggu lonceng berbunyi ini mau sampai kapan ya. Karena kami di sini hampir 30 jaman ya. Dari pagi, Dari tadi malam sampai pagi sampai siang, dan ini sudah sampai malam lagi teman-teman. Itu belum ada pertanda lonceng berbunyi menandakan bahwasanya pusaka baru kelinting itu sudah bisa diambil atau digunakan teman-teman, atau dipinjam. mau makan dulu ya, nggak apa-apa Mas, itu makanannya di tas. Ini juga sudah mau menjelang jam 11 malam lagi teman-teman ya. Kita duduk di sini mau ditinggal pulang, takut kelewatan suaranya kita nggak tahu. Mau ditinggal pergi pun sama. Kita untuk beribadah saja kita harus gantian teman-teman ya. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Murangi bahwasanya dibutuhkan sebuah ketulusan atau keikhlasan teman-teman. Jadi saya ngomong seperti ini saja itu konotasinya sudah mengarah ke sebuah putus asaan atau keikhlasannya itu sudah mulai tipis atau berkurang teman-teman ya. Ini benar-benar tidak boleh. Harusnya memang ya kita nunggunya memang happy, nggak boleh merenung atau mengungkit-ungkit waktu yang sudah kita lewati atau lalui teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kami manusia biasa teman-teman. Tentunya untuk paling sulit adalah menunggu ya. Coba tulis di kolom komentar, sesuatu yang paling membosankan dan menyebalkan adalah menunggu sesuatu hal yang tidak pasti. Seperti lagunya Om Sivilia itu ya. Menunggu sesuatu hal yang sangat menyebarkan bagiku ya. Loh, ini udah mulai nggak Ika. Mas, ini tadi semutnya tiba-tiba banyak. Terus dari tadi tuh ya kumbang. Di sini tuh yang paling nggak kuatnya ini kumbang. Tawon, Vespa yang di pohon itu yang ngelobangin popok pohon itu ya. Ini pada lubang-lubang ini. Kok untungnya nggak hujan ya? Iya. Kalau siang hari teman-teman banyak banget wang itu loh. Saya sih nggak tahu ya, itu tawon memang hewan murni apa adanya, apa memang itu diperuntukkan untuk menjaga daerah sini ya. Saya juga kurang tahu teman-teman. Ada pemumungnya atau gimana? Sekedar informasi lagi teman-teman, untuk masalah PO jamu Prabu Healthy dan air salsabil ini alhamdulillah sudah mulai berjalan teman-teman. Jadi silahkan WA kan saja ke nomor 082 terus 082 135 923 226. Cuma yang di sini ditekankan mohon bersabar, pasti semuanya akan dibalas teman-teman ya. Jadi mohon pengertian dan sabarnya. Tadi istri saya juga telepon ke saya, katanya banyak yang order ini cuma ngechatnya itu double. Tentunya teman-teman jika ngechatnya berdouble, chatnya semakin di atas, padahal kita balasnya itu dari yang bawah. Insya Allah semuanya nanti jika memang stoknya ada kebagian teman-teman ya. Kami usahakan ya, tapi ya mohon pengertian untuk sabarnya. Ini sih menunggu kepastian ya Mas. Ini menunggu kepastian. Mas Kanang,
Untuk cara minumnya itu ada yang tanya kan. Untuk cara minumnya, untuk masalah Prabu Healthy ini di dalam botol ada 4 jenis warna kapsul teman-teman ya. Kalau nggak salah itu ada warna merah, kuning, ungu, sama biru Oren apa ya? atau oranye. Intinya 4 jenis warna kapsul. Sekali minum itu diambil satu-satu. Jadi sekali minum itu 4 kapsul dengan warna yang berbeda di pagi hari, di siang hari, dan di menjelang tidur malam ataupun sore juga sore juga boleh. Terus untuk air Salsabil ya, di botol itu ada tertulis bahwasannya 100 ml. Berapa sih 100 ml? 100 ml itu ada di 5 tutup botolnya teman-teman ya. Itu diminum terlebih dahulu sebelum minum kapsulnya. Jadi cuma minum jam 6 Salsabil, nanti minum kapsulnya di jam 7. Atau sebaliknya juga nggak apa-apa ya Mas ya? Diusahakan, bagusnya itu diusahakan. airnya terlebih dahulu karena air itu bersifat untuk menetralisir ya, mendetoksifikasi. Jadi yang ditakutkan dengan obat yang sedang mulai bereaksi dihantam dengan air Salsabil itu obatnya langsung netral. Jadi diusahakan minum airnya terlebih dahulu ya. Terus ini ada yang WA ke saya Mas, kalau nanti bulan puasa bagaimana? Itu kan berarti sore sama malam tok apa sama gimana itu Mas? Nah itu gampang saja teman-teman ya. Tentunya kita mengobati, berpuasa saja udah mengobati ya. Nah, jadi tidak usah ditakutkan, diminum di buka puasa dan sahur. Cukup 2 kali pun tidak masalah karena puasanya sudah mewakili untuk mengobati. Ini kan sifatnya jamu ya Mas? Ini sifatnya jamu teman-teman. Banyak juga yang bertanya, Mas, obat ini bisa menyembuhkan orang kesurupan atau tidak? Yang saya perlu tanyakan, orang kesurupannya bisa mau minum apa tidak? Ini yang pertama ya. Kesurupan beneran apa bereaksi? Terus kesurupan beneran atau bereaksi? Itu harus dibedakan terlebih dahulu teman-teman. Jangan sampai kita terkadang ada yang lagi mempet, lagi banyak pikiran, akhirnya tekanan sampai kita melakukan sebuah gerakan yang tanpa disadari ya. Itu namanya bereaksi ya. Setoran kayak gitu bikin kita biasa kok. Kayak Bang Marcel kadang belum bisa bedain bereaksi dan kesurupan. Ini ada bunyi ebek nih. Kayaknya joget ngebek itu enak ya. Akhirnya joget temen beneran. Ngomongnya kesurupan. Mas Ganang, untuk informasi biar saudara itu semua yang ada di sana-sana mau berobat ke tempat ini, untuk tempat sedang diusahakan ya Mas? Ya, mungkin ini waktu yang tepat untuk membicarakan masalah pengobatan teman-teman ya. Alhamdulillah sebelum saya menjadi gase yang saat ini mungkin teman-teman kenal, jadi sedulur gase ini ya, itu saya bergelut di bidang kesehatan teman-teman, akan tetapi secara herbal ya. Jadi terapis ya, melalui sebuah terapi herbal. Juga mungkin teman-teman ada yang masih gabung dulu yang namanya HPAI ya. Saya juga pernah salah satu jadi membernya dulu. Terus akhirnya saya terjun di dunia per-YouTubean seperti ini itu tidak fokus lagi. Setelah banyak yang membicarakan masalah atau mengeluhkan kepada saya pribadi, WA, Mas, saya sakit ini, obatnya apa ini? Akhirnya saya memutuskan untuk membangun lagi atau membuka lagi yang namanya klinik kesehatan itu teman-teman ya. Terapis ya. Di situ biasa kami pijat ya. Terus kiropraktik, ada bekam, ada akupuntur ya. Biasa kami lakukan dari dulu, memang itu basic pekerjaan saya dulu teman-teman ya. Terus alhamdulillahnya kita sudah mempunyai sebuah ramuan. Nanti teman-teman ya, kalau memang tempatnya sudah jadi, insya Allah nanti di Google Map langsung tercantumkan bahwasanya sehat natural ya, tim gase sudah ada. Untuk biaya gratis teman-teman, bagi yang tidak mampu. Bagi yang mampu seikhlasnya saja sebagai pengganti yang para pekerja yang ada di
dalam klinik atau terapis yang ada di situ teman-teman ya. Dan juga bagi yang ini ya, yang patut gimana Pak? ya, yang saya sebutin kalau misalkan jauh-jauh dari Surabaya bos batubara misalkan ke situ nggak patut ya, nanti jadi gundengan malah jadi Ya gundengannya Bang Marcel mau. Itu informasinya seperti itu teman-teman ya. Ini obrolan sedikit tapi insya Allah bermanfaat untuk kedepannya ya. Jadi selain nanti kita nunggu lonceng berbunyi, kita membicarakan sesuatu hal yang mungkin teman-teman selama ini Tanyakan. Oh ya Mas, untuk apalagi monggo informasinya buat ini Mas. Penyakit itu jangan selalu dikaitkan dengan non medis Mas. Nah itu mungkin pembicaraan seperti ini lebih enaknya langsung bertatapan Face muka to dengan face. Nah, nanti kan si pelakunya atau si pasien itu teman-teman. Kalau melihat dari segi video saja itu kurang marem. Makanya kalau sudah punya keyakinan bojo saya, istri saya kena santet, jadi ini ya. ya, Nanti Mas. temunya kita langsung ya Mas. Ya. Monggo. Jadi sedikit nambahkan boleh Mas. Nah, Monggo. jadi seperti ini teman-teman, penyakit itu ada dua, dari diri sendiri memang dari magic. Cuma kadang-kadang pikiran kita ini selalu beranggapan oh ini penyakit ini aneh, enak. Padahal itu penyakit medis Mas. Ya, maka dari itu kita ini sebenarnya nanti jadi membuka itu, nanti kita lihat dulu, diobservasi dulu apakah ini penyakit medis, gejalanya seperti apa. Jika itu gejalanya ada, maka kita coba di medisnya. Jika kalau kita observasi nggak masuk dalam medis, coba kita baru dilihat dengan kebatinan seperti itu. Maka kan sekarang banyak nih di luar sana, oh kamu ini diikutin oleh makhluk ini, Yang kamu ini berjenggot panjang. kamu ini sakit ini dijahilin sama temen. Lah ini kadang-kadang yang menimbulkan fitnah di sana Ya. gitu. Makanya khusus sedulur kasih semoga menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, tidak gampang ditipu oleh hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang pakai Ya Pak, tidak ditipu dengan omongan hal yang tidak kelihatan. Contoh, apa Mas Hugo? Kemarin ada datang ke rumah saya, Mas, saya punya toko bangunan. Sebelum buka toko bangunan, saya harus menancapkan ini, biar toko bangunan saya terjaga dari yang namanya syirik. Alah. Memang kalau saya di dunia hikmah memang ada metode seperti itu, tetapi perlu diingat ya Mas ya, itu menggunakan pakem sesuai dengan syariat Islam enggak kan gitu. Terus yang kedua ada juga sedulur dari Malang ya, main Mas ya, Pak Joko ya, memang itu kemarin datang ke kami ini, memang beliau memang karena gangguan sihir, Murni gangguan sihir itu dikatakan murni. Jika enggak ya kami bilang enggak, itu toko rumah makannya sempat sapi, terus hanya didoakan, sekarang alhamdulillah sudah lancar. Kita nanti lanjut lagi Mas ya. Makan dulu aja. makan dulu Makan aja dulu lah. teman-teman ya, mohon maaf ini kami Mohon mau maaf ya. makan beristirahat dulu ya. Jadi untuk info, Badangi kan tadi pulang bertiga aku sama PM itu, kita ngambil makanan, ngambil air, terus Badangi nggak berangkat lagi karena apa namanya, putrinya itu sekarang lagi dikasih nama. putri nyamuk istrinya kamu Bang. Namanya siapa ini Bang? Namanya siapa? Erinka Erinka Nelly apa yo? Nili Nelly. Kak Nili. Nelly. Nili istri saya. Oh itu kamu ya. Nili Francesca Almahira Pak. Almahira kok ya laut gitu. Almahira itulah. Nelly Mok. Nili. Nelly loh. Ya kita doakan saja semoga Nili itu nanti Husni sama Shirley. Sherly itu Nili. kita doakan menjadi anak yang Kenapa enggak? Soleha soleha, kalau Soleha. Iya. Kenapa enggak Erinka Sernik? Sernik. Mixer. Serngik Sernik. Oke, makan yuk lah.